anak-anak ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mengabsen dulu ya. Baiklah, di sini ada nggak yang tahu murid-murid sekalian apa itu artinya dalam pengertian Pancasila, 5 sila dan maknanya? Ada yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu dari kedua pengertian tersebut. Penerapan Pancasila terhadap anak-anak di kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya ada di rumah, seperti beribadah sesuai agama dan menghormati agama orang lain. Yang kedua, di masyarakat, menghormati perbedaan agama dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama. Di sekolah, mengadakan kegiatan keagamaan dan menghargai keperbedaan keyakinan antara siswa. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimana contohnya di rumah, mengerjakan anak untuk saling menghargai dan membantu sesama. Dan di sekolah melakukan kegiatan sukarela dan mengajarkan siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Dari sila kedua itu kemanusiaan yang beradab, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, bantu bencana. Seperti ada orang yang mengalami kesulitan, kita menolongnya karena kita sesama umat manusia. Di sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari kita, nilai-nilai Pancasilanya itu menjaga keharmonisan keluarga dan menghargai perbedaan antara anggota keluarga. Di masyarakat, menghargai keberagaman budaya dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Dan di sekolah, mengadakan kegiatan yang melibatkan semua siswa untuk meningkatkan kerjasama dan kebersamaan. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, yaitu yang di rumah melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, di masyarakat menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama, tidak egois. Yang di sekolah menghargai pendapat teman dan mengutamakan kepentingan bersama dalam kegiatan pembelajaran. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana yang di rumah dalam nilai-nilai Pancasilanya mengajarkan anak untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Di masyarakat, memberikan bantuan kepada kebutuhan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Di sekolah, saling membantu teman yang kesulitan, bergotong royong dalam kegiatan sekolah. Nah, di mata pelajaran PKN tadi ada yang tidak mengerti? Bagus, jika tidak ada, kita akan beralih ke pembelajaran IPA, yang dimana kita sebelumnya anak-anak ada yang tahu apa itu makhluk hidup dan benda mati? Nah, jika tidak ada yang belum paham, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian makhluk hidup dan benda mati dan ciri-ciri makhluk hidup, seperti bernapas, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, reaksi terhadap rangsangan, dan membutuhkan makanan. Baiklah, dari pengertian Ibu yang tadi, pengertian makhluk hidup dan benda mati itu ada dua. Makhluk hidup yaitu organisme yang memiliki ciri-ciri seperti bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan membutuhkan makanan. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kedua, benda mati. Objek yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Benda mati tidak dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangannya. Contohnya seperti batu, air, dan meja. Contoh dari ciri makhluk hidup tersebut yaitu yang pertama, bernapas.
Makhluk hidup melakukan proses pernapasan untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, yang dimana manusia dan hewan bernapas melalui menghirup udara, sedangkan tumbuhan juga bernapas, tapi prosesnya berbeda tergantung waktu dan kondisi lingkungan, yang dimana manusia itu menggunakan bernapas itu dengan paru-paru, sedangkan makhluk air seperti ikan contohnya bernapas itu dengan insang, ada juga yang dengan sirip. Dan yang kedua, membutuhkan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi dan bahan untuk pertumbuhan serta perbaikan sel-sel tubuh. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, sedangkan manusia dan hewan mendapatkan dari organisme. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Hewan dan manusia bergerak aktif menggunakan alat gerak seperti kaki, sayap, ataupun sirip. Tumbuhan juga dapat bergerak meskipun gerakannya terbatas seperti batang yang tumbuh mengikuti arah cahaya matahari. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mengacu pada meningkat ukuran tubuh, sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan menuju kedewasaan, misalnya biji tumbuhan yang tumbuh menjadi pohon dewasa. Yang kelima, berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan dapat terjadi secara seksual atau dalam kawin maupun aseksual tidak kawin. Contohnya, ayam bertelur dan menetas menjadi anak ayam, sedangkan tumbuh dapat berkembang biak melalui tunas dan spora. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suara, ataupun sentuhan. Hewan dan manusia merespon melalui sistem saraf dan indera, sedangkan tumbuhan merespon melalui perubahan posisi atau gerakan bagian tubuhnya. Baiklah, selanjutnya ada yang paham pelajaran dari bahasa Indonesia, yang dimana mengidentifikasi informasi dari teks lisan seperti cerita, berita, penjelasan, dan menyimpulkan isi dari teks lisan yang didengar. Ada yang paham? Kalau tidak ada yang paham, Ibu akan menjelaskan apa dari informasi dari teks lisan seperti cerita, berita, dan penjelasan. Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Fokuskan perhatian Anda pada pembicara dan hindari gangguan. Perhatikan intonasi, penekanan kata, dan ekspresi wajah yang dapat memberikan petunjuk tentang informasi penting. Yang kedua, identifikasi gagasan utama. Cari kata atau frasa yang sering diulang atau ditekankan. Gagasan utama ini biasanya merupakan inti dari informasi yang disampaikan. Yang ketiga, selama mendengarkan buatlah catatan singkat tentang informasi penting menggunakan metode seperti 5W tambah 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk membantu mengorganisir informasi. Dan yang keempat, perhatikan struktur teks, yang dimana teks lisan biasanya memiliki struktur yang jelas, pengantar, isi, dan penutup. Memahami struktur ini membuat Anda mengikuti alur informasi dengan lebih mudah. Mata pelajaran PKN tadi yang kita terapkan itu nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, dari IPA itu yang didapatkan yang dimana dari benda mati, makhluk hidup. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia yang dimana tadi menyimpulkan tentang isi dari teks lisan tersebut. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun sudah mengerti semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada murid-murid Ibu. Soalnya itu cukup 2. Dan Ibu akan mengumpulkannya minggu depan.
Kita akhiri dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya anak-anak. Ada yang tahu Satu Nusa Satu Bangsa? Kepada ketua kelas kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Oke, jika sudah selesai, sekian mata pelajaran Ibu. Sebelum kita menutup dari pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Oke, jika sudah selesai, Ibu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.